Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang, bahkan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menikmati rahmat yang terindah dan terbesar kita, khususnya bangsa Indonesia, yakni masih menikmati kemerdekaan. Ini menjadi hal yang perlu kita syukuri, karena tidak ada hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Indonesia adalah kemerdekaan. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka Indonesia kemudian ini merdeka. Indonesia menjadi penting bagi kita semua sebagai simbol daripada ayat-ayat Allah yang bersifat ayat-ayat kauni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar Al-Quran, tapi alam juga ini adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya angkat hari ini adalah Indonesia? Karena Indonesia ini mewakili daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pemirsa sekalian bahwa kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menikmati alam Indonesia ini. Karena Indonesia ini adalah rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dan ini adalah merupakan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia itu unik dari negara-negara lain, karena keunikan itu kemudian menjadi hal yang bernilai bagi kita yang hidup di Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, konteks ayat ini dalam keindonesiaan itu sangat luar biasa maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku. Di Indonesia itu kurang lebih 200 suku, 1.700 lebih bahasa. Dulu berbangsa-bangsa. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenalkan antara satu dengan yang lain ini, wa qabaila lita'arab. Satu suku berkenalan dengan yang lain, paham dengan yang lain, memahami kehidupan orang lain. Maka ribuan suku, pulau, latar belakang agama dan sebagainya untuk kemudian mampu memproklamirkan diri menjadi sebuah negara. Ini sangat luar biasa. Maka konteks ayat ini sesungguhnya inilah yang kemudian tergambar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita bersyukur menjadi rakyat Indonesia, hidup di tanah Indonesia, di mana tanah ini kemudian menjadi tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita hidupi. Untuk kita hidup di sini, untuk kita mati di sini, mudah-mudahan kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia itu unik.
Bayangkan dengan berbagai macam latar belakang yang disebutkan tadi, dia mampu hidup dalam satu negara, memproklamirkan diri dalam satu negara sebagai negara Republik Indonesia. Beda dengan yang lain. Satu benua misalnya Amerika, satu jazirah Arab Saudi. Di sana satu benua Amerika punya suku yang sama, ya. Tapi di dalamnya hidup berbagai macam negara. Jazirah Arab satu wilayah, satu suku yang sama, tapi di sana hidup berbagai macam negara. Tapi Indonesia mampu hidup bertahan dalam satu negara. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur mempertahankan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kedamaian di bumi Indonesia, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengrahmati dan memberkahi kehidupan kita serta tanah air Indonesia yang kita cintai ini, dan insya Allah Indonesia akan tetap terus berkembang, rakyatnya sejahtera, tanahnya subur, dan akan memberikan kesejahteraan baik di dunia maupun insya Allah di akhirat. Kita hidup untuk mengelola alam ini untuk kehidupan kita, dan insya Allah kita pun beribadah di tanah air yang sangat kita cintai ini dalam keadaan ikhlas, ya. Dan insya Allah ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, apa yang boleh dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap meskipun kita berbeda, tetapi tetap kita satu. Karena perbedaan itu indah. Pelangi kalau tidak ada hijau, kuning, biru, maka bukan namanya pelangi. Dan kalau bukan pelangi, itu tidak indah. Wabillahi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.